Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali dan terima kasih telah klik video ini. Nah, apa kabar nih? Semoga sampai saat ini tetap sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Yang paling penting kita selalu tersenyum ya, karena senyum membawa kebahagiaan untuk diri kita dan orang lain. Nah, pada kasus kali ini kita akan membahas kasus yang cukup viral diperbincangkan sebelumnya. Mungkin teman-teman juga sempat nih mendengar gitu ya, dan juga melihat berita ini, di mana ada sekelompok para ABG yang awalnya mereka tuh hanya mencari perhatian, tapi malah sampai merenggut nyawa seseorang. Nah, kasus ini memang lagi rame banget ya, khususnya di wilayah Yogyakarta, di mana anak-anak yang masih ABG, dia membentuk kayak komunitas kecil-kecil yang bernama Klitih. Nah, apa sih sebenarnya Klitih? Klitih itu adalah sebuah istilah yang berarti kegiatan keluar rumah di malam hari untuk menghilangkan kepenatan. Namun, belakangan hal ini ternyata disalahartikan menjadi kegiatan yang begitu meresahkan masyarakat. Kegiatan ini pun dilakukan dengan sekelompok ABG dengan membawa sajam. Mereka berkeliling menakuti orang-orang yang berpapasan dengan mereka. Nah, kasus kali ini kita akan bahas sesuai dengan pernyataan yang berada di dalam artikel-artikel yang beredar. So, gimana kisah lengkapnya? Yuk, kupas tuntas di channel Rikaro. ABG ini bernama Dava Azin Al-Basit. Ia bersekolah di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, kelas 11 IPS 3. Dia anak yang cukup aktif, mengikuti kegiatan organisasi dan tercatat sebagai anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Ia dikenal sebagai siswa yang normal dalam akademik dan terkenal mudah bersosialisasi. Ayahnya bernama Madekan Anis, dikenal sebagai ketua fraksi Nasdem DPRD Kebumen, dan ibunya bernama Turyani Widyastuti, yaitu seorang kepala bidang keperawatan Rumah Sakit Umum Purbowangi Kebumen. Nah, ia juga mengikuti komunitas Vespa dan juga bola di Yogyakarta. Ia bercita-cita menjadi seorang pedagang yang pergi berniaga kemana-mana. Dirinya tidak sendiri, melainkan sang kakak juga bersekolah di kota pelajar itu. Kakaknya bernama Diva. Dava tinggal di sebuah kontrakan bersama dengan teman-temannya di kawasan Jalan Kusumanegara. Ia merupakan siswa yang aktif walaupun sedikit pendiam. Dikenal tidak memiliki musuh, dia orangnya baik, rajin, sopan, dan juga sangatlah rapi dalam berpakaian. Nah, sehari sebelum itu, Dava menghubungi kakak perempuannya. Ia mengatakan ingin pulang kampung dan mau mengganti ponselnya. Dalam cuitan Twitter sang kakak menceritakan, si adik juga bergurau dengan kakaknya, mengatakan bahwa nanti kalau aku meninggal, ucapinnya pakai foto yang estetik ya, terus ke makamnya di foto yang bagus juga. Sang kakak kala itu hanya menanggapi hal tersebut seperti candaan saja. Karena ya adiknya memang jarang mengatakan hal-hal yang aneh. Namun tidak disangka teman-teman, hal itu merupakan pertanda bahwa adiknya akan pergi jauh dengan cara mengejutkan. Kejadian kekerasan tersebut berawal pada saat Dava bersama 7 teman-temannya menggunakan 5 motor pada pukul 2 pagi. Mereka mencari makan di sebuah warmindo yang berjarak kurang lebih 50 hingga 100 meter saja dari tempat kejadian. Nah, sebelum itu kelompok Dava mencoba untuk menambah kecepatan dengan cara memblayer melaju di jalan Ring Road Selatan. Kemudian mereka pindah ke jalur lambat dan berpapasan dengan 2 sepeda motor yang diduga merupakan pelaku.
Setelah pertemuan itu teman-teman, kelompok Dava melanjutkan perjalanannya ke Jalan Imogiri. Dan mereka sempat memastikan kelompok pelaku tidak berada di sekitar mereka. Mereka bertuju mampir ke salah satu warung makan di Jalan Gedok Kuning. Nah, saat itu hanya sebagian yang turun dan juga memesan makanan untuk sahur. Dava dan teman yang memboncengnya belum turun dari motor. Lalu tiba-tiba saja dua motor pelaku datang dan memblayer atau menggeber motor di depan mereka sambil mengumpat dengan kata-kata kasar dan juga mengejek. Merasa tidak terima, 4 motor teman-teman Dava mengejar pelaku, memancing agar menjauhi keramaian. Namun, belum sempat jauh mengejar teman-teman, tiba-tiba motor dua pelaku tersebut mengeluarkan sajam, gear, dan juga dengan tali yang berputar ke arah rombongan Dava. Nah, kemudian motor tersebut berusaha mencegat dengan mengumpat dan juga memanggil. Posisi motor yang dikendarai Dava ini berada di posisi kedua dan diapit oleh dua motor. Motor pertama tidak berboncengan, dia lolos ya dari pukulan dan melaju dengan kecepatan penuh. Namun, oleng dan juga terjatuh. Nah, saat diapit oleh teman Dava yang memboncengi mencoba untuk menghindari sajam tersebut, namun ternyata Dava terkena pukulan tepatnya di kepalanya dan teman-teman kendaraan mereka pun oleng dan kemudian terjatuh. Nah, selang beberapa menit kemudian ada tim patroli dan langsung membawa Dava ke RSPAU Dr. Harjulukito. Teman-temannya ini lalu langsung menghubungi sang kakak perempuan yang juga bersekolah di Jogja, yaitu Diva. Nah, saat itu sang kakak mengalami shock karena ia tidak menyangka adiknya ini bisa berurusan dengan orang-orang yang menganiaya tersebut. Karena ia mengetahui bahwa adiknya tidak pernah nakal ataupun ikut dalam tawuran. Nah, belum sampai sejam setelah Dava ini dibawa ke rumah sakit teman-teman, ternyata Dava tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal. Nah, setelah kabar itu tersebar, polisi pun lalu mencari pelaku penganiayaan tersebut. Dan melalui CCTV di jalan-jalan yang telah mereka lewati, polisi menyatakan bahwa kejahatan ini ada penyebabnya, di mana adanya gesekan yang menyulut emosi hingga terjadinya kejar-kejaran berujung penganiayaan. Dan diketahui pelakunya berjumlah 5 orang teman-teman. Penangkapan kelima pelaku dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022. Dan fakta bahwa sebenarnya pelaku bukanlah kelitih, melainkan mereka memang baru saja telah melakukan tawuran. Dan polisi mengatakan saat ditangkap ada yang baru pulang dari main, ada yang sedang tidur, dan mereka seperti tidak merasa bersalah gitu ya. Kronologi kejadian terkini mengatakan bahwa 3 orang berboncengan dengan satu motor nih teman-teman, yaitu berinisial FAS, MMA, dan RS, serta AMH dan juga HAA berboncengan dengan satu motor. Posisi kawanan berboncengan 3, FAS berperan sebagai penjoki dan MMA membawa sarung dan juga batu. Lalu RS membawa sajam berupa gear yang diikat dengan sabuk bela diri berwarna kuning. Nah, saat memutar tali yang membawa gear tersebut, itulah yang mengenai kepala Dava. Dava pun sempat dilarikan ke rumah sakit, namun naas ia kehabisan darah nih teman-teman. Kejadian ini awalnya memang rencana dari kelima pelaku yang hanya ingin menyakiti saja, namun ternyata berakhir dengan merenggut nyawa orang lain. Akibat dari kejadian ini, kelima pelaku tersebut dikenakan dengan pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat berencana, subsidiar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Nah, ancaman awal pelaku akan mendapatkan hukuman penjara selama 9 tahun dan penganiayaan berat ancamannya 7 tahun. Namun hingga saat ini kasus ini akan meningkat menjadi pembunuhan berencana.
Oke teman-teman, demikianlah kasus yang benar-benar sangat disayangkan ini ya. Lagi-lagi kenakalan remaja menjadi momok seram yang sangat merugikan masyarakat. Nah, pada kasus ini kita seharusnya dapat mengambil pelajaran penting ya, yaitu kejahatan akan selalu terjadi pada setiap hal. Di mana apabila emosi selalu menjadi alasan utamanya. Nah teman-teman, kalau kalian punya argumentasi atau masukan gitu ya, agar tidak terulang lagi hal-hal seperti ini, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan teman-teman ingat untuk selalu hati-hati dan waspada, kita jaga kesehatan, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!